Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam satu sesi pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita bahas bersama. Dan ingat, apa yang kami lakukan ini adalah untuk menolong dan memberikan motivasi kepada jemaat mau belajar Sekolah Sabat, bukan menggantikan belajar Sekolah Sabat secara pribadi. Senang sekali rasanya karena pada saat ini hamba Tuhan, Pendeta Roy Pitoy, selamat datang Pendeta. Terima kasih. Beliau adalah hamba Tuhan yang melayani jemaat Jistak Jakarta International Seventh-day Adventist Church yang berada di lantai 5 gedung MT Haryono Kantor Uni kita. Baik, pada saat ini kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat. Masih ingat mengenai penginjilan dan kesaksian. Penginjilan adalah cara kita mengajarkan dengan satu program apa ajaran Yesus dan apa yang Yesus mau untuk kita lakukan. Sementara bersaksi, kita menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, dan itu kita saksikan kepada sesama. Dan saat ini, dalam minggu ini, pelajaran kita adalah penginjilan dan kesaksian secara kelompok. Sebelum itu, mari kita undang Roh Kudus dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Kau boleh gunakan kami untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dalam minggu ini. Hadirlah Engkau Tuhan bersama dengan kami, Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu dan juga hamba-Mu Pendeta Pitoy, demikian juga pemirsa, agar kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, dan Tuhan pakai kami menjadi saksi-saksi hidup bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, penginjilan dan kesaksian secara kelompok. Kalau minggu lalu Tuhan berharap agar kita boleh aktif menjadi seorang penginjil dan bersaksi dalam perorangan. Ayat hafalan, kalau nggak salah, dan terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jangan lupa, organisasi kita menyebutkan ayat hafalan. Kita diharapkan menghafal. Kalau satu saja dalam satu minggu kita menghafal ayat, berarti tiap tahun 52 ayat. Mari kita coba sama-sama menghafalkannya. 2 Timotius 2 ayat 2, sama-sama mungkin ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar kepada orang lain. Wah, luar biasa. Kepada kita, dan kita ajarkan kepada orang lain. Nah, Pendeta Pitoy, penulis dalam pelajaran Sabat petang dikatakan, pokok pikirannya adalah penyebaran kebenaran Allah tidak dibatasi hanya untuk para pendeta saja. Kebenaran itu haruslah oleh setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Ini merupakan pokok pikiran dari pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Kira-kira Pendeta ada tanggapan atau? Ya, sesuai judul dan pokok pikiran, jelas bahwa Sekolah Sabat ingin menekankan satu kebenaran yang sederhana sebenarnya, bahwa dalam pekerjaan Tuhan tidak ada pembedaan antara awam dan pendeta. Iya. Karena tidak mungkin pekerjaan ini selesai kalau hanya satu pihak yang bergerak. Betul. Ya. Apalagi kalau dibilang istilah awam, kayaknya kurang cocok ya. Iya, sebenarnya. Sebenarnya mana ada istilah awam ya? Iya. Mungkin hanya masalah yang bekerja, yang melalui perpuluhan kali ya. Tapi itu pun jangan lupa, kita anggota bukan membayar pendeta melalui perpuluhan, tapi Tuhan yang memberikan pendeta ya. Sementara kita membayar perpuluhan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya pendeta, tapi anggota juga harus mengajar firman Tuhan. Nah, pemirsa, dalam Kisah 13 ayat 13, pelajaran Sekolah Sabat kita katakan, Lukas merujuk pada ungkapan Paulus dan kawan-kawannya. Suatu yang menyatakan bahwa Rasul Paulus dikenal sebagai pemimpin dari satu kelompok misionaris yang melibatkan Barnabas. Lukas menceritakan kepada kita bahwa seringkali Paulus dan Barnabas bekerja sama dalam pekerjaan penginjilan. Nah, ini adalah satu landasan
pelajaran sekolah sahabat kita bahwasanya dalam menginjil dan bersaksi haruslah sekelompok. Pendeta kira-kira ada pandangan, komentar? Kadangkala sangat sukar bagi seseorang untuk dapat terlibat dalam program penginjilan di jemaat setempat karena para pemimpin tidak selalu berusaha mencari orang-orang berbakat untuk dilibatkan dalam pekerjaan itu. Oh, jadi artinya pemimpin nggak mau cari atau memang anggota yang malu-malu kali ya? Nah, bisa dua-duanya, Pak. Pelajaran kita hari Minggu berjudul Biarkan Tangan Kiri dan Kanan Mengetahui. Pendeta Pitoi kira-kira ada pandangan apa maksud penulis di dalam membuat judul yang cukup aneh, biarkan tangan kiri dan tangan kanan mengetahuinya. Biasanya kan apa yang diberi tangan kanan jangan diketahui tangan kiri ya. Ini memang waktu saya baca juga judulnya, wah menarik juga. Jadi pengen tahu apa sebenarnya isinya. Jadi saya sempat minta di BBM list saya, pertanyaannya begini, mengapa Anda terlibat dalam pelayanan di gereja dan mengapa Anda tidak terlibat dalam pelayanan di gereja? Oh, sudah pernah tanya sama jemaat itu ya? Sama jemaat kemarin karena Bapak minta saya datang di sini. Jadi waktu saya baca, kita bikin research. Ya, ada sekitar 40 orang yang jawab. Wow, hebat. Lumayan juga ya. Dengan berbagai alasan. Ada beberapa alasan saya berikan dan kebanyakan kalau mereka tidak terlibat karena ya saya taruh alasan nomor satu yang diberikan di sekolah sahabat. Di dalam pelajaran ini, kalau kita pelajari, alasan menurut penulis adalah karena anggota tidak tahu apa yang dibuat oleh gereja. Para pemimpin gereja. Iya kan? Itu maksudnya penulis. Tangan kanan mengetahui apa yang dibuat oleh tangan kiri. Jadi penulis berargumen bahwa kalau saja anggota tahu apa yang dibuat oleh gereja, program gereja, maka mereka mestinya akan suka mendukung. Wow, luar biasa. Jadi saya bikin research sedikit. Dan anggota menjawab sebenarnya kebanyakan jawabannya bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena sibuk, karena merasa saya nggak ambisi. Ya kan? Kalau orang yang biasa di gereja cenderung ada karena ambisi, jadi mereka nggak mau kelihatannya ambisi gitu. Atau ada juga karena satu ibu menjawab bahwa dia nggak aktif di gereja dan kebetulan ini BBM list saya tahu orang-orangnya di gereja saya sebelumnya dan gereja sekarang. Ya mereka jawab, satu ibu jawab bahwa dia nggak terlibat aktif, takutnya nanti jadi ribut berantem di gereja. Karena bersaing atau begitulah. Itu alasannya dia. Iya. Jadi ada beberapa alasan ya sebenarnya mengapa orang tidak mau terlibat, karena takut dikira ambisi atau bersaing dan lain sebagainya. Baik, pemirsa, pelajaran hari Minggu mengingatkan kepada kita, hai pemimpin, sudahkah program kita diketahui oleh jemaat? Dan sudahkah jemaat mengetahui program gereja kita? Yang berikut, kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin menyusun rencana bersama-sama. Pemirsa, seringkali pada waktu membuat rencana sehubungan dengan target dan strategi penginjilan, hanya sedikit orang yang terlibat. Ya habis, giliran diajak rapat mereka nggak mau datang ya, sibuk. Tapi ini menjadi masalah. Ya. Hanya sedikit orang terlibat, kemudian pada saat rencana itu dibuat, sekelompok kecil orang yang menyusun rencana itu mengalami kesulitan untuk melibatkan orang lain dalam tahap pelaksanaan. Jadi penulis sekolah sahabat kita katakan adalah lebih mudah melibatkan kelompok yang lebih besar dari sejak awal. Ya. Itulah sebabnya peraturan gereja Masih Advent hari ke-7 menuliskan perhatian utama dari majelis jemaat adalah pekerjaan merencanakan dan mendukung penginjilan di berbagai bidang. Bagaimana pendeta praktekkan ini di jemaat? Waktu di awal tahun buat rencana kerja, apakah majelis dulu baru konferensi sidang? Karena sepertinya sekolah sahabat ini ngajak konferensi sidang dulu baru majelis.
juga praktek di beberapa jemaat yang saya alami, biasanya memang kita ada yang namanya sosialisasi. Itu setiap departemen menyampaikan rencana kerja sepanjang 1 tahun ke depan. Sesudah sosialisasi, baru kita bawakan ke majelis kan, biasanya seperti itu. Ya, mungkin yang Pendeta Simorangkir bilang itu yang lebih tepat, kita bawakan dulu di konferensi jemaat. Cuma masalahnya pendeta, sekarang ini jemaat sulit sekali untuk bikin konferensi. Semua sibuk. Karena semua sibuk, dan biasanya kan konferensi itu bukan hari Sabat. Jadi di jemaat saya sebelumnya mereka nggak mau lagi bikin hari Minggu, bikinnya hari Sabat. Wow. Sabat siang. Karena apa? Ya karena kalau hari Minggu ya yang datang yang ada jabatan di gereja. Yang tidak ada jabatan nggak akan datang, nggak mau datang lagi. Itu memang masalah yang dihadapi. Ya. Jadi memang mereka nggak datang, majelis buat sendiri. Ketika disosialisasikan, karena merasa dia nggak ikut, akhirnya mereka mau bantu dan sukseskan. Nah, habis itu kalau ada kegiatan tanya, kok kita nggak tahu? Pemirsa, pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin ini benar-benar memberikan satu perenungan buat kita. Setiap gereja haruslah mengetahui pentingnya memiliki tujuan. Jemaat atau mereka yang menetapkan tujuan dan terlibat dalam perencanaan strategis adalah mereka yang cenderung mengikuti arahan dan proses yang ditetapkan. Jadi memang kalau semakin banyak dilibatkan, maka akan semakin banyak yang akan dukung ya. Dalam buku Sekolah Sahabat dikatakan, sangat penting agar sebanyak mungkin orang dapat memberikan masukan dalam setiap tahapan perencanaan, supaya mereka merasa bahwa rencana itu adalah milik mereka, ya kan? Milik mereka. Kalau hal ini tidak terjadi, apa kemungkinan besarnya bagaimana, dan akan menjadi bagian dari sekelompok orang yang berjuang untuk melaksanakan rencana itu. Dalam hal ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan kalau tidak semua ikut. Apa yang dimaksud dengan Mazmur 37, pendeta? Penulis buat di sini ya, jaminan apa yang kita dapat peroleh dari ayat ini sehubungan dengan keberhasilan kita dalam kesaksian dan penginjilan. Ya, kalau kita baca Mazmur 37, jujur saja waktu saya baca juga untuk persiapan acara ini, saya juga nggak lihat langsung koneksinya. Tapi di sini janji Tuhan adalah bahwa kita nggak perlu khawatir, apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tolong. Ini memang masalah yang nggak mudah di jemaat pendeta untuk meminta kerjasama dari seluruh anggota mendukung program. Jadi sebagai pendeta jemaat sulit sekali kadang-kadang kita untuk mendapatkan dukungan dari anggota untuk suksesnya program-program. Sementara di satu sisi kita juga diminta oleh conference untuk gimana acara kita dijalankan nggak program kita, ya kan? Begitu kadang-kadang ya. Tapi janji dalam Mazmur 37 ya, kita nggak perlu takut karena Tuhan akan menolong dan Tuhan tidak akan membiarkan umatnya rasa gagal ya. Jadi ayat ini diberikan oleh penulis sebagai pendukung bagi para pemimpin, jangan merasa tawar hati atau kecewa kalau tidak didukung oleh anggota. Mungkin melalui pelayanan sekolah sahabat ini kita sebagai pemimpin mulai mundur sedikit, panggil semua jemaat, sosialisasikan. Kalaupun belum juga panggil lagi, jangan tawar hati karena Tuhan pasti menyertai kita. Haleluya, luar biasa ya. Pemirsa, kita sangat berharap agar kita mau menginjil dan bersaksi tidak hanya oleh karena keinginan pribadi atau tindakan sendiri, tetapi sebagaimana Alkitab sudah tunjukkan, menginjil dan bersaksi juga harus dilakukan secara berkelompok. Mari kita ikuti nasihat firman Tuhan yang sangat baik ini.
Baik, untuk pelajaran berikutnya, ya, sebelum kita mulai, kita dengarkan yang satu. Shalom. Melalui kesempatan ini, saya ingin menghimbau agar kaum wanita turut serta membacakan dan membagikan buku kemenangan akhir ini. Demikian juga teman-teman saya, para istri-istri pendeta. Kemanakah kita harus memberikan buku ini sehingga kita dapat menjamah hati teman-teman kita, tetangga kita, dan teman-teman sekerja, dan di mana saja kita berada, sehingga dengan membagikan buku ini, maka banyaklah orang mengenal kasih Tuhan dan namanya selalu ditinggikan. Amin. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam program Belajar Sekolah Sabat minggu ini. Penginjilan dan kesaksian dalam sebuah kelompok. Nah, pelajaran kita hari Selasa adalah bekerja dalam tim. Sangat baik kalau kita menginjil dan bersaksi melalui tim. Nah, kira-kira Pendeta Pitoy ada arahan atau pandangan menurut apa yang dikatakan oleh penulis Sekolah Sabat kita? Dia menekankan justifikasi kenapa kita harus bekerja dalam tim. Dalam Alkitab, kenapa Yesus harus panggil satu kelompok murid berjumlah 12 orang? Karena pentingnya bekerja dalam tim. Dan juga di dalam pelajaran sebelumnya bahwa 2 orang lebih baik dari 1 orang, ya kan? Lebih kuat. Itu sebabnya kita memang harus bekerja sebagai satu tim supaya lebih kuat, lebih ya. Karena memang di jemaat itu kan ada punya talenta-talenta yang berbeda, ya. Latar belakang pendidikan yang berbeda, suku juga berbeda, golongan juga berbeda. Tapi Tuhan tempatkan kita di satu gereja untuk menjadi satu tim, bukan harus berpisah. Dan ini sebenarnya sangat berhubungan dengan pelajaran selanjutnya. Rasul Paulus tidak mungkin melakukan pekerjaan sendirian. Iya. Tidak mungkin dia dapat melakukan pekerjaan sendirian. Dalam pelajaran hari ini juga disebutkan bahwa Lydia, seorang janda, juga menjadi satu berkat bagi Rasul Paulus karena dia jamu mereka, tinggal di rumahnya. Ya. Kemudian yang kepala penjara juga sesudah dia menyerahkan seluruh anggota keluarganya juga kepada Tuhan, mereka juga menjamu dengan sukacita Rasul Paulus. Dan ini menunjukkan bahwa dalam pekerjaan penginjilan kita butuh kerjasama. Ya, tidak semua jadi evangelis, ya, tidak semua jadi kepala, ada yang jadi tangan, kaki, dan membutuhkan kerjasama. Semua harus ikut terlibat. Karena memang dalam pelayanan penginjilan dan kesaksian itu harus ada satu tim, saling mendukung sama lainnya. Tapi kalau ini bisa didukung kalau memang semua pihak merasa rencana kerja itu mereka lakukan, ya. Tapi satu hal yang mungkin saya tekankan di sini, organisasi kita ini kan satu Advent sedunia. Mungkin kita harus ingat bahwasanya program kita itu datangnya dari atas. Nah, kenapa? Karena memang kan kita pendelegasian suara dari jemaat, kemudian utus pemimpin, pilih di daerah, conference, uni, divisi, dan GC. Lalu para pemimpin itulah yang merencanakan, menggodok berbagai utusan ada di sana, kemudian disahkan dan turun ke bawah sampai akhirnya ke jemaat. Nah, pada waktu menjemaat inilah mungkin yang kita pikirkan bersama bukan apa yang mau kita kerjakan, tapi bagaimana kita mengerjakannya. Nah, jadi pemirsa, para pemimpin, para pendeta, bukan apa yang mau kita kerjakan di gereja, tapi bagaimana
Ini ada program 5 tahunan, Revival and Reformation, ya seperti Reach Up, Reach Out, and Reach Across. Ini sudah ada programnya. Nah sekarang bagaimana kita mengerjakannya? Jadi para pemimpin harus lihat di gereja itu potensi-potensi, ya kan? Berapa orang muda, berapa orang tua, laki perempuan, selalu disosialisasikan. Akhirnya mereka merasa bahwasanya ini memang program kita. Iya, jangan hanya majelis saja atau pendeta saja ya. Karena kita dianjurkan agar bekerja dalam satu tim. Nah, kalau untuk pelajaran hari Rabu dikatakan setiap anggota melakukan bagiannya. Setiap anggota melakukan bagiannya. Baru judulnya aja. Yang menulis ini kan seorang pendeta, Pak. Ini berarti masalah yang dihadapi di jemaat. Iya. Karena tidak semua anggota melakukan bagiannya, makanya kita punya masalah. Ya. Dan ini diadres secara khusus di hari Rabu. Ya, kalau saja setiap bagian melakukan bagiannya, setiap anggota melakukan bagiannya, maka pekerjaan di jemaat itu Bisa. akan berjalan dengan baik. Tapi apa yang menyebabkan? Tadi di awal kita sudah bahas, bahkan pernah survei sedikit ya, apa yang membuat mereka tidak punya waktu atau merasa nanti dikira seperti ambisi, apa yang membuat macam-macam alasan sebenarnya anggota tidak terlibat dalam pelayanan di dalam jemaat. Ya, intinya sebenarnya cuma satu, Pak. Ya, masalah rohani ini sebenarnya. Iya kan? Ini masalah hati nih pemirsa. Iya. Kalau hatinya terpanggil pasti mau. Iya. Itu aja sebenarnya kan. Iya. Pemirsa, jangan lupa semua kita dipanggil untuk menginjil dan bersaksi. Semua diharapkan untuk terlibat. Ya Karena kan? tidak mungkin pendeta saja yang menyelesaikan pekerjaan ini kan. Betul. Tidak mungkin. Jadi berarti yang kita butuhkan apa di sekarang? Ya, melalui pelajaran ini dihimbau lah bahwa sebagai satu jemaat kita harus memahami tugas masing-masing. Semua lini punya tugas yang di depan mata Tuhan sama pentingnya. Sama pentingnya. Walaupun di mata manusia mungkin kelihatan tidak terlalu berkontribusi langsung kepada pekerjaan Tuhan. Tapi di mata Tuhan itu semua sama. Iya. Pemirsa, pada saat Anda memikirkan gereja Anda, tanyakanlah pertanyaan ini. Berapa banyakkah waktu dan usaha yang sudah diberikan gereja Anda untuk jangkauan keluar, bersaksi, dan penginjilan dibandingin dengan waktu yang diberikan untuk mengurusi masalah-masalah intern, mulai dari liturgi, bentuk perbaktian, musik, dan lain sebagainya. Berapa banyak gereja mendorong, memotivasi Anda untuk mau terlibat dalam penginjilan. Karena sekolah sahabat kita mengharapkan agar jangan ada satupun yang tidak terlibat. Mungkin cara yang terbaik adalah di UKSS kali ya, memotivasi anggota. Saya pernah waktu direktur komunikasi di DKI Jakarta, saya anjurkan setiap anggota majelis mementor jemaat. Kalau misalnya di satu gereja 100 anggota, 10 anggota majelis, satu majelis mementor 10 jemaat, dialah yang akan lihat bahwa apa kira-kira potensi dari jemaatnya itu, sehingga jemaat itu boleh terlibat. Kalau pendeta bagaimana dalam pengalaman pelayanan untuk membuat supaya anggota bisa terlibat, yang mungkin bisa dibagikan kepada jemaat? Berdoa aja, Pak. Berdoa ya. Artinya ya kita bangun hubungan yang baik dengan anggota. Itu yang mungkin terutama ketika kita sudah bisa menangkan hati anggota, ya kita juga bukan hanya memberi perintah tentunya, tapi kita memimpin melalui teladan pastinya, nggak ada jalan lain. Kalau cuma seperti bos, langsung ditinggalkan kita, Pak. Betul. Iya. Memang yang paling utama adalah berdoa dulu, dapat kuasa Roh Kudus, kemudian pada waktu kita himbau, ya, dia akan terlibat. Pemirsa, pelajaran selanjutnya kita
bahas hari Kamis, perlunya persatuan. Kita selalu mendengar sebutan yang mengatakan bahwa kekristenan tidak dimulai tanpa adanya individu. Tetapi kekristenan yang berakhir dengan individualisme tidak akan bertahan, ya. Jadi Kristen berasal dari individu, tapi kalau individualisme, ya, itu tidak akan bertahan. Pernyataan ini menekankan betapa pentingnya setiap anggota baru disatukan dalam kumpulan umat percaya. Sama seperti kesaksian dan penginjilan, penyatuan anggota baru ini bukanlah tanggung jawab sekelompok orang saja. Penyatuan ini adalah tanggung jawab gereja secara keseluruhan. Haleluya. Jadi ini tadi kita bicara anggota-anggota lama supaya terlibat. Nah, sekarang penulis menekankan apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut anggota baru supaya mereka terlibat. Persatuan itu tidak hanya anggota lama tapi anggota baru juga. Supaya kita nggak masuk dari pintu depan langsung keluar dari pintu belakang, ternyata itu yang dialami di jemaat-jemaat biasa. Yang baru ini merasa tidak memiliki kepada jemaat ini karena ya tidak semua anggota mau terlibat untuk melayani yang baru-baru ini. Iya. Karena memang umumnya anggota baru itu yang kenal adalah pendeta, iya. sama yang mengajak. Iya. Sementara yang lain hanya melihat. Iya. Ketika anggota baru ini dibaptis, Iya. dan yang paling parah pendetanya pindah, Iya. nggak ada yang dekat dengan mereka. Sedangkan mereka membutuhkan, Iya. ya seperti bayi lah ini kan beberapa pelajaran Iya. sebelum minggu yang sebelumnya. Minggu lalu. Kayak bayi mereka ini, kita perlu untuk merawat mereka terus. Dan disinilah perlu persatuan untuk bekerja sama, memelihara. Jadi memang penginjilan dan kesaksian itu dalam kelompok tidak hanya memperhatikan yang sudah lama tapi yang baru. Yang baru ini pun harus diperhatikan oleh yang lama dan mereka pun wajib untuk ikut terlibat dalam program-program gereja. Pemirsa, bagaimana apa yang Anda lakukan di gereja Anda di dalam menyikapi anggota baru yang baru dibaptis? Pastikan dia masuk ke dalam UKSS, kemudian dipelihara, dijaga, dan jangan lupa juga dia ikut dilibatkan, ikut pelatihan. Mungkin ada pandangan lain atau tambahan dalam pelajaran hari ini, ya, untuk supaya ada persatuan. Ya, di dalam pelajaran sekolah Sabat hari Senin atau Minggu saya yakin disebutkan di situ bahwa gereja yang mula-mula dalam kegiatan mereka 120-an orang berdoa berbakti bersama-sama. Dan ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan ketika mereka berbakti bersama-sama. Ada sesuatu yang ajaib terjadi. Disitulah mereka ada persatuan. Hanya ketika Roh Kudus turun, baru mereka dapat persatuan. Kembali seperti tadi ya, bahwasanya apapun itu teori dan program harus diawali dengan doa. Jadi memang seperti gereja mula-mula mereka bersatu oleh karena sama-sama berdoa, sama-sama mohon kuasa Roh Kudus. Pemirsa, seberapa banyakkah dan seringkah kegiatan yang Anda lakukan untuk mempersatukan jemaat Anda melalui ibadah doa? Ya. Nggak heran untuk program kebangunan dan pembaruan rohani Revival Reformation, doa 777, ya kan? Berpuasa bersama. Karena memang Roh Kudus, Roh hujan air yang kita perlukan. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran kita di hari Jumat, mari kita dengarkan yang satu. Teman-teman dan sahabatku orang muda di mana saja Anda berada, yuk kita ikutan orang Advent sedunia membaca buku Kemenangan Akhir dan membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Buku ini isinya sangat luar biasa karena berasal dari Allah dan ditulis oleh Nyonya Ellen White.
Allah ingin pada saat kita membaca buku ini, kita menemukan suatu sukacita dan kemenangan yang sesungguhnya. Anda ingin menjadi pemenang? Mari kita bersama-sama melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan membaca buku ini dan membagikannya. Pemirsa, penginjilan dan kesaksian secara kelompok. Saat ini kita akan bahas pelajaran hari Jumat sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Baik secara gereja maupun dalam kelompok pelayanan yang lebih kecil, kita harus pastikan setiap tujuan kesaksian dan penginjilan harus realistis. Hal-hal berikut patut dipertimbangkan. Penulis katakan, kalau kita mau bekerja, seluruh anggota jemaat terlibat di dalamnya, haruslah rencana kerja itu dapat dijangkau, dapat dikerjakan, dapat dipertahankan, dan dapat dievaluasi. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Iya, biasanya masalah di gereja karena kita bukan nggak tahu programnya ya, tapi nggak realistis mungkin kadang-kadang, ya kan, dan tidak juga bisa dievaluasi. Contohnya, kalau kita mau bikin retreat, ya, apa manfaatnya retreat? Kebanyakan ini enrich biasanya kan di komite, dan biasanya pengalaman di jemaat sesudah retreat itu kita juga tidak ada evaluasi. Apa manfaat retreat ini secara rohani untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di jemaat itu? Kalau cuma karena kebiasaan tiap tahun kita bikin retreat, ya biasanya seperti itu, ternyata. Harus ada evaluasi. Harus ya. ada evaluasi. Iya. Karena supaya program retreat itu besok-besok lebih mantap lagi. Iya. Dan kendalanya mungkin karena saya di ladang, kita biasa kendalanya yang kita hadapi kan setiap departemen bikin program sendiri-sendiri. Dan mereka juga kadang-kadang nggak tahu ya apa sebenarnya program yang harus dibuat. Biasanya hanya berdasarkan tahun sebelumnya, ya kan? Tidak tahu apa tujuannya, apa ya pekerjaan utama mereka, job desk mereka yang terutama, dan bagaimana menyatukan semua departemen ini jadi satu tujuan. Ya. Jadi sendiri-sendiri biasanya pendeta. Itu jadi masalah, sehingga kita juga nggak bisa ukur secara terukur apakah gereja ini mengalami peningkatan atau tidak. Nah ini sebabnya organisasi kita sudah membuat satu sistem arahan bahwasanya, ingat pemirsa, kita sebagai tua-tua jemaat bukan memikirkan apa yang mau kita buat, tapi bagaimana yang mau kita buat. Bagaimana kita buat program tersebut. Kalaupun misalnya kan biasanya dibuat sosialisasi di awal tahun, lalu dibuat kerja. Nah paling efektif adalah mereka bekerja sesuai dengan laporan triwulan aja. Kan ada laporan triwulan departemen tuh. Biasanya sangat susah dapat laporan triwulan. Kenapa? Karena pas di akhir triwulan mereka ditanya, tapi karena nggak dikerjakan nggak bisa jawab. Karena tidak sama. Karena nggak sama. Betul. Nah, sangat baik kalau tua-tua jemaat pastikan ya kita kerjakan apa yang diminta laporan triwulan. Nah, jadi di awal triwulan kita lihat, oh berarti kita harus kerjakan ini. Nah nanti di akhir triwulan baru kita apa. Nah sekarang kalau misalnya ada target, ada ini, biasanya kalau di gereja target baptisan itu 10% kan? 10% dari jumlah anggota aktif ya kan? Kemudian, nah dalam melihat persen-persenan ini pun seharusnya ada yang menghitung ya, ada yang menghitung siapa sebenarnya yang yang aktif, yang bukan. Ya. Kalau di gereja gimana pendeta untuk melihat bagaimana pendeta bisa mengindikasikan berapa persen anggota ikut terlibat atau tidak di gereja? Di gereja kami sih ya biasanya kan sekarang ini dari organisasi minta untuk kehadiran di sabat kedua dan sabat ketujuh untuk bisa mengukur apakah kehadiran tepat waktunya misalnya. Jujur aja biasanya anggota udah nggak mau lagi dicek-cek di UKSS ya.
ini yang mungkin perlu digalakkan lagi Pak. Ya pemirsa, ada banyak lagi poin-poin yang sangat baik dalam pelayanan sekolah sahabat ini. Pastikan Anda pelajari sendiri. Jangan hanya telan mentah-mentah dari apa yang kami sajikan di sini maupun yang disajikan oleh Pendeta David Panjaitan. Ya. Kami hanya mau menolong agar anggota boleh mengerti pelajaran sekolah sahabat dan pelajari lebih mendalam lagi. Semoga ini dapat menjadi berkat, kepujian, dan hormat bagi nama Tuhan. Pendeta Pitoy, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa, jangan hanya sekali ini saja. Kita tetangga ikut ambil bagian dalam menolong jemaat pelayanan sekolah sahabat. Mari kita berdoa. Kami undang Pendeta Pitoy pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk mempelajari sekolah sahabat. Terima kasih untuk nasihat-nasihat firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Tuhan, tolong kami untuk bukan saja kami dengarkan, tapi menyadari bahwa kami perlu untuk praktekkan di dalam kehidupan kami untuk kepentingan keselamatan masing-masing kami. Jangan biarkan kami puas dengan keadaan rohani kami, kemajuan di jemaat, tapi biarlah kami terus mau untuk bertambah-tambah dalam pelayanan kepada Engkau maupun pada sama kami. Dan pada akhirnya, ketika Engkau datang pada kali yang kedua, semua kami boleh diselamatkan. Berkati program yang baik ini yang disponsori oleh Komunikasi Uni Indonesia bagian Barat untuk mendorong kami semua lebih lagi rajin dan sungguh-sungguh mempelajari sekolah sahabat dan firman Tuhan. Berkati Pendeta Simorangkir dan timnya dalam segala usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.